Bagaimana kabar anak-anak Muallimah semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua siswa kami, baik yang di rumah maupun yang sudah pergi bekerja. Nah, kali ini kita belajar akidah akhlak. Nah, pada pembelajaran ini masih seputar kalimat thayyibah istighfar, yaitu subtema rendah hati dan pemaaf. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah ada dua. Yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan arti rendah hati dan pemaaf. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap rendah hati dan pemaaf. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya anak-anak Muallimah semuanya berdoa dulu ya. Nah, selesai berdoa, kita mulai belajar. Sebelum kita melanjutkan materi kita sebelumnya, ada baiknya Muallimah ulangi materi kita sebelumnya, yaitu menjelaskan apa itu arti istighfar. Arti istighfar ini maksudnya adalah kalimat thayyibah yang mengandung makna minta ampun kepada Allah. Lafaznya yaitu astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, di sini kita mohon ampun kepada Allah karena sikap kita harus menyadari kesalahan kita atau dosa kita sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Ampunan Allah ini seluas-luasnya. Dia menerima tobat kapanpun dan dimanapun umatnya minta tobat, dia akan menerima tobat seseorang itu. Nah, hubungannya dengan pembelajaran kita kali ini adalah kita harus meneladani sifat Maha Pengampun Allah ini, yaitu dengan sikap rendah hati dan pemaaf. Hubungannya yaitu dengan adanya sikap rendah hati yang kita miliki, maka kita akan menjadi pemaaf. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan penjelasan Muallimah, ada baiknya Muallimah jelaskan dulu apa arti rendah hati. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati pada diri kita, maka akan mudah menjadi seseorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, keterbatasan diri kita, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan, ide-ide baru, dan saran. Nah, di sini kita disuruh untuk bersifat rendah hati. Rendah hati ini berlawanan dengan sikap sombong. Nah, kita tidak boleh bersifat sombong. Itu kita buang jauh-jauh. Jangan kita miliki, karena sifat sombong ini adalah sifat setan. Masih ingat kan anak-anak Muallimah kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika setan, malaikat disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau karena dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam yang terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Maka itu Allah murka dan mengusirnya dari surga. Nah, kita jangan memiliki sifat seperti sifat setan. Nah, untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang yang itu memiliki sikap rendah hati dan pemaaf, yaitu yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal atau orang yang termasyhur. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau sportif dan jujur. Nah, yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Nah, itulah dari ciri-cirinya, ada 5 ya anak-anak Muallimah semua. Kalau sudah mengetahui ciri-cirinya, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau memang kita tidak
memiliki sifat rendah hati, kita menyadari kita tidak memiliki sifat rendah hati, kita berusaha untuk memilikinya. Karena kita sudah mengetahui ciri-cirinya, ya kan? Kita jangan merasa diri kita lebih pintar, kita lebih kaya, orang kita mempunyai kemampuan, jabatan, lalu kita sombong. Itu tidak boleh ya anak-anak mualimah. Kita memandang rendah orang lain tidak boleh. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki sifat rendah hati. Kalau sudah memiliki sifat rendah hati, kita akan pemaaf. Demikian dulu penjelasan dari mualimah. Nanti mualimah kirim tugasnya ke grup kita dan kirim nanti lembar jawabannya atau foto lembar jawabannya ke WA di mualimah ya. Untuk hari ini itu saja penjelasan dari mualimah. Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa pakai masker kalau keluar dan jaga kesehatannya. Mualimah yang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.